Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Faiza Putri Izzatin, selaku moderator, dan dua rekan saya, Alia Fitriani Tias dan Deswita Herdiani. Adapun topik yang akan kami presentasikan yang berjudul Akuntansi Pajak atas Rekonsiliasi Fiskal. Langsung saja ke slide yang pertama yang akan disampaikan oleh Ali. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan (PPh) berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan dengan laba atau rugi menurut SPT tahunan. Dasar hukum rekonsiliasi fiskal yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 46 tentang akuntansi pajak tanggungan. Penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan atau beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian atau saat pengakuan biaya. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal, dan yang keempat, adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Selanjutnya, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pengumpulan dana cadangan kecuali seperti berikut ini. Yang pertama, cadangan hutang piutang tak terdagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan pada lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi pada usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya pada penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang keenam, cadangan biaya pada penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan yang berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau sebuah bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penawaran persewaan tanah atau sebuah bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza.
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, warisan. Kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal. Yang ketiga, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keempat, yaitu beasiswa yang harus memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, persediaan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Dan yang terakhir, penyusutan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Koreksi fiskal terdiri dari yang pertama koreksi perbedaan waktu. Beda waktu yaitu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang dipergunakan antara komersial dengan fiskal. Dengan begitu, total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besarnya, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut. Contohnya biaya penyusutan atau amortisasi dan penilaian persediaan. Yang kedua, koreksi karena perbedaan tetap. Timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal. Koreksi beda tetap terdiri dari A. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak PPh seperti bantuan, sumbangan harta, hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan dari pemerintah. B. Beda tetap murni, yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau penikmatan. Yang C, beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat khusus, yaitu dengan berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan dan adanya bukti pendukung yang kuat karena lokasi penggunaan praktek akuntansi yang tidak sehat. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Deswita. Deswita dipersilakan. 3. Koreksi karena pengenaan pajak final. Koreksi ini terdiri dari 1. Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah atau bangunan khusus WP Badan Real Estate dan OP. 2. Biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Penyebab koreksi positif dan koreksi negatif. Ada beberapa penyebab yang membuat koreksi fiskal negatif terjadi. Pertama, hal ini bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Selain itu, koreksi negatif juga bisa terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek final, tapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Koreksi fiskal negatif juga bisa terjadi karena adanya penyusutan fiskal negatif lain. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal yaitu karena ada biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif.
Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif adalah karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal diantaranya: 1. Mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. 2. Menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. 3. Mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. 4. Menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Bentuk kertas kerja koreksi fiskal. Sampai saat ini belum ada bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Di bawah ini disajikan bentuk kertas kerja yang sering digunakan dalam bentuk sehari-hari. PT ABC rekonsiliasi fiskal. Laba komersial sebelum pajak. Ditambah koreksi positif sama dengan sumbangan. Iklan dan promosi, kenikmatan, biaya dalam bentuk natura, biaya pemeliharaan gedung yang disewakan, biaya penyusutan, biaya penyisihan kerugian piutang, dikurangi koreksi negatif, sama dengan biaya penyusutan, pendapatan sewa gedung, pendapatan dividen, pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, laba atau rugi fiskal sebelum pajak. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai rekonsiliasi fiskal. Lebih dan kurang dalam penyampaian dan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.